Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Siva dengan NIM 19021100075. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Qurratul Aini dengan NIM 1907211000229. Dan yang terakhir yaitu Latifah dengan NIM 1907211000231. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang etika dan moral. Baik, untuk tidak menyita banyak waktu, maka kami akan mempersilahkan presentator yang pertama. Kepada Mbak Latifah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika secara umum. Etika itu berasal dari kata Yunani ethos, yaitu bentuk pertama yang mempunyai arti kebiasaan. Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan di mana etika itu berbentuk abstrak yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sedangkan pengertian tersebut itu menunjukkan bahwa etika itu merupakan teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya sifat manusia itu sendiri. Pengertian etika dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, etika itu disebut dengan akhlak yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti adat atau kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan juga agama. Sedangkan di dalam agama Islam, pemakaian istilah etika itu disamakan dengan akhlak, yaitu persamaannya terletak pada objeknya, yakni keduanya itu sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Dalam segi perbedaannya etika dengan akhlak, yaitu kalau etika itu menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran, sedangkan akhlak itu menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama atau yang disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber etika dalam Islam. Sumber etika dalam Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana kedua sumber tersebut selalu menjadi tolak ukur akan baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kedua sumber ini juga selalu menjadi pedoman atau penuntun kehidupan manusia untuk meraih kehidupan yang falah. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu, Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis itu merupakan pedoman yang kedua setelah Al-Quran, yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau, yaitu Rasulullah SAW. Karakteristik etika Islam. Menurut Hamzah Yaqub, ada 5 karakter etika Islam yang menurutnya itu dapat membedakan dengan etika-etika yang lain. Karakteristik etika Islam yang dimaksud yaitu yang pertama, etika Islam itu mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam itu menetapkan bahwa menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan itu harus didasari dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ajaran tersebut itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, etika Islam itu bersifat universal dan komprehensif atau dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan juga di segala tempat. Yang keempat, ajaran-ajarannya itu praktis dan tepat, cocok dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia. Maka etika Islam itu dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yaitu etika Islam itu mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kepada akhlak yang lebih baik
dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk keriduannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Pengertian moral secara umum. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari kata mos, yang sepadan dengan kata adat kebiasaan. Istilah moral seringkali berkaitan dengan nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat. Istilah moral sendiri dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran yang menentukan benar atau salah, atau bahkan baik dan buruk yang berlaku di masyarakat secara luas. Sedangkan pengertian moral dalam perspektif Islam, yakni moral biasanya dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak atau moral merupakan gambaran batin manusia yang berupa sifat-sifat kejiwaannya. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau bahkan ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang tersebut sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka orang tersebut dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kedudukan moral dalam Islam. Masalah moral tidaklah terlepas dari kehidupan agama yang subur bila ditopang oleh iman yang kokoh dan akhlak mulia. Oleh karena itu, ajaran agama mengandung nilai moral yang tinggi yang mengatur kehidupan umat dan merupakan pedoman hidup dalam segala tindakannya. Apabila tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima. Sebaliknya, jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dianggap buruk dan ditolak. Selanjutnya yaitu moral dalam pandangan tokoh-tokoh Islam. Yang pertama, menurut pandangan tokoh klasik dari Ibnu Miskawah. Ibnu Miskawah merupakan tokoh yang terkenal sebagai bapak filsuf moral dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa seluruh tingkah laku manusia yang baik maupun yang buruk yang dilakukan secara sadar tentu dilakukan berdasarkan hasil pilihan bebas manusia itu sendiri atas berbagai realita yang ada. Ketika memutuskan bahwa sesuatu perbuatan itu baik dan berguna bagi dirinya dan menetapkan sebagai perilaku yang mesti dilakukan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, untuk mencapai nilai moral adalah sangat bergantung pada ilmu ataupun pendidikan yang sejalan dengan tuntunan agama. Karena apa? Karena tuntunan kehidupan umat manusia telah dirancang dalam ajaran-ajaran agama masing-masing, khususnya umat Islam. Umat Islam dalam tuntunannya dalam ajarannya telah diatur pada Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, untuk mencapai nilai tinggi moral dalam Islam, maka harus belajar ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Kemudian perspektif Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, untuk memiliki nilai moral adalah melalui spiritual. Karena spiritual berperan melalui batin yang dapat membangun semangat religius manusia. Dengan semangat religius, maka tindakan semangat religius, maka tindakan perilaku selalu mengedepankan moral. Kemudian selanjutnya yaitu moral dalam pandangan tokoh modern. Yang pertama, menurut tokoh Muhammad Iqbal. Menurut beliau berpendapat bahwa moral dalam Islam terletak pada usaha mencari hakikat dan pesan dalam Islam. Pesan moral Islam terangkum pada karyanya tentang filsafat ego atau Hudi dan juga merupakan penopang dari struktur pemikirannya, menjelaskan bahwa hidup bukanlah suatu arus tak terbentuk, melainkan suatu prinsip kesatuan yang bersifat mengatur suatu kegiatan sintesis
yang melingkupi serta memuaskan kecenderungan yang bercerai-cerai dari organisme yang hidup ke arah satu tujuan. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Rashid Ridho. Dalam pandangan beliau, terletak pada pendidikan Islam, yaitu moral terletak pada pendidikan Islam, yaitu penekanan terhadap kurikulum Qur'ani dengan alasan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad bagi seluruh manusia. Pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek manusia secara universal. Menurut Muhammad Abdullah Rashid Ridho berpandangan bahwasannya untuk mengarahkan dan membawa umat Islam pada kemajuan, kuncinya terletak pada upaya pendidikan dengan segenap komponen yang ada di dalamnya, serta diarahkan kepada upaya melahirkan manusia memiliki keunggulan dalam bidang ilmu, agama, dan umum. Selanjutnya yaitu tinjauan moral untuk kemajuan Islam. Islam turun ke muka bumi ini untuk membangun peradaban yang berperadaban, yaitu peradaban yang tetap diwarnai oleh nilai-nilai yang baik, sehingga perkembangan peradaban tetap berdasarkan kepada filsuf keagamaan yang sesuai dengan akal murni. Peradaban yang seperti ini mengakomodasi kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat, karena peradaban ini dibangun atas dasar ilmu dan iman. Sehingga pembangunan peradaban yang materialis tidak bertentangan dengan nurani dan moralitas. Dengan demikian, peradaban yang dibangun oleh Islam tidak seperti peradaban sekuler yang mampu mengubah wajah dunia tetapi merusak moralitas manusia, serta mampu memakmurkan dunia tetapi menghancurkan akhirat. Hal mendasar yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam pembicaraan pembenaran. Jadi hal mendasar yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam pembicaraan pembenaran moral adalah persoalan yang berkenaan dengan pertanyaan bagaimana seseorang dapat hidup dengan cara yang baik setiap saat, mengingat bahwa manusia itu lahir dalam keadaan baik sehingga tugas untuk mempertahankan kebaikan tersebut senantiasa ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab hakiki dan eksistensi di dunia adalah bagaimana memfungsikan dirinya sedemikian rupa agar dapat meraih nilai-nilai moral menjadi miliknya, sehingga pantas disebut sebagai manusia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan etika dan moral. Hal ini diutarakan oleh Amin Syukur. Dari segi persamaan, menurutnya etika dan moral sama-sama mengkaji tentang ukuran persoalan baik dan buruk. Sedangkan perbedaan keduanya adalah etika lebih mengarah pada lingkup wilayah teori dari ukuran-ukuran tersebut. Sementara moral sendiri mengarah langsung pada kenyataan praktis yang diwujudkan dalam perbuatan secara langsung di lapangan. Lebih lanjut, perbedaan etika dan moral dijelaskan oleh Ghazalba. Menurutnya, moral bersifat praktis, sedangkan etika bersifat teoritis. Moral membicarakan apa adanya, sedangkan etika membicarakan apa yang seharusnya. Moral menyatakan tentang ukuran baik dan buruk, etika menjelaskan ukuran tersebut. Dari penjelasan definisi etika dan moral di awal tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika membahas etika dan moral dari segi persamaan, keduanya sama-sama membahas tentang nilai baik dan buruk dari suatu perbuatan manusia. Sementara dari segi perbedaan, etika secara khusus menyangkut masalah perilaku manusia. Apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak? Etika merupakan kajian atau filsafat mengenai moral. Moral merupakan perwujudan etika dalam sikap dan perilaku nyata keseharian, sehingga etika lebih mengarah pada cara bertindak, sementara moral sendiri lebih mengarah pada tindakan atau yang secara nyata dilakukan oleh manusia dalam tahap praktik. Selanjutnya yaitu sejarah etika di Indonesia dan dunia. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia semakin maju. Salah satu disiplin ilmu adalah di bidang filsafat. Berikut merupakan penjelasan mengenai sejarah etika dari masa ke masa. Yang pertama yaitu etika periode Yunani.
Penyelidikan para ahli filsafat tidak banyak memperhatikan masalah etika. Kebanyakan dari mereka melakukan penyelidikan mengenai alam. Yang kedua, etika abad pertengahan. Pada abad pertengahan, etika biasa dikatakan dianiaya oleh gereja. Pada saat itu, gereja memerang filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Yang ketiga, yaitu etika periode bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau paham tertentu sebagaimana Yunani, seperti Epicurus, Zeno, Plato, dan Aristoteles. Hal itu terjadi karena penyidikan ilmu tidak terjadi kecuali di negara maju. Yang keempat, yaitu etika periode abad modern. Pada akhir abad ke-15, Eropa mulai bangkit, ahli pengetahuan mulai menyuburkan filsafat kuno, begitu juga dengan Italia, lalu berkembang ke seluruh Eropa. Pada masa ini, segala sesuatu dikecam dan diselidiki sehingga tegaklah kemerdekaan berpikir dan mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan baru. Descartes, seorang ahli filsafat Prancis, termasuk pendiri filsafat baru untuk ilmu pengetahuan. Ia menetapkan dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal dan nyata adanya, dan apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja wajib ditolak. Yang kedua, di dalam penyelidikan harus kita mulai dari yang sekecil-kecilnya, lalu meningkat ke hal-hal yang lebih besar. Dan yang ketiga, jangan menetapkan suatu hukum akan kebenaran suatu hal sehingga menyatakan dengan ujian. Namun, di antara ahli-ahli ilmu pengetahuan bangsa Jerman yang merupakan pengaruh besar dalam akhlak ialah Spinoza. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.